Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Agus Piono, saya dari SMP Negeri 2 Kuntang. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja dengan materi dinamika penduduk Asia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini kelasnya sudah disambung? Sudah. Oke, udah bersih. Nanti kalau ada sampah, kalau pas istirahat atau pulangan sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Oke? Oke. Berikutnya untuk memulai pelajaran, silakan Andre dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, masuk semua ya. Oke, hari ini masuk semua. Anak-anak yang perlu diingat di masa pandemi seperti ini dan di musim hujan ini, kalian harus bisa untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan sampai nanti kalian sakit ya. Apalagi kalian sudah kelas 9. Kelas 9 itu kegiatannya padat. Kalau nanti kalian sakit, kalian akan ada yang ketinggalan materi ataupun kegiatan-kegiatan untuk kelulusan nanti. Nah, jadi kalau apabila sakit, kalian juga tidak boleh diam saja. Kalian harus berusaha untuk menanyakan tugasnya kepada temannya. Oke anak-anak, sebelum belajar kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan anak-anak berdiri semua di samping kanan mejanya, samping kanan. Oke, katakan kanan.
silahkan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kalian masih ingat sebelumnya minggu yang lalu kita mempelajari apa? Angkat tangan, ada yang tahu? Ya, Nela? Materi sebelumnya mempelajari letak dan luas benua. Oke, materi sebelumnya adalah mempelajari tentang letak dan luas benua. Oke, berikut Bapak sajikan benua-benua yang ada di dunia. Ada yang bisa menunjukkan benua terluas di dunia di mana? Silahkan maju. Saya. Oke, Andrea silahkan. Benua terluas di dunia. Oke, Asia, silahkan. Nanti itu. Kemudian benua yang kedua, terluas kedua benua mana? Oke, kalian silahkan maju. Oke, yang kedua adalah benua Amerika. Yang ketiga, benua terluas ketiga. Ada yang bisa? Oke, maju. Oke, yang pertama Asia, kedua Amerika, yang ketiga adalah benua Afrika. Yang ketiga, yang keempat, benua mana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, yang keempat adalah benua Eropa. Kemudian benua yang paling kecil di dunia, benua mana? Ada yang bisa? Ya, Anu, silakan. Oke. Nah, bagus. Kalian masih ingat materi sebelumnya? Sebelumnya kita membahas tentang luas benua-benua yang ada di dunia. Nah, ada yang paling luas Asia, Amerika, kemudian Afrika, Eropa, dan benua Australia. Oke, anak-anak, untuk materi kali ini nanti kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk Asia. Nah, dalam dinamika penduduk Asia, tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah proses belajar materi dinamika penduduk Asia dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jumlah dan komposisi penduduk benua Asia dengan benar. Kemudian yang kedua, membandingkan kualitas sumber daya manusia penduduk benua Asia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ras dan budaya penduduk benua Asia dengan benar. Yang keempat adalah menyajikan presentasi hasil diskusi kelompok tentang dinamika penduduk Asia dengan bertanggung jawab. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mengadakan dahulu pretest untuk mengetahui kalian pengetahuan tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Silakan dikerjakan dengan waktu 3 menit. Oke, anak, waktunya sudah habis, sudah 3 menit. Bapak kumpulkan jawaban kalian. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini nanti kita ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti dilihat dari hasil pretest tadi dan nanti ada tes lagi. Kemudian dari hasil diskusi kelompok kalian nanti juga akan dinilai masuk dalam penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap akan Bapak nilai, Bapak ambil dari sikap kalian selama proses pembelajaran. Nah, diharapkan nanti kalian menunjukkan sikap yang baik, yang bisa bekerja sama dengan temannya dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga nanti adalah penilaian keterampilan. Itu akan Bapak nilai dari presentasi kalian. Nah, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusinya, bagaimana kalian menanggapi pertanyaan dari kelompok lain, itu nanti akan Bapak nilai. Manfaat dari mempelajari materi ini yaitu tentang dinamika penduduk Asia tadi. Manfaatnya salah satunya itu dengan penduduk di Asia yang begitu banyak, apalagi di
di Indonesia penduduknya juga banyak, kita nanti harus senantiasa bisa membuat lapangan pekerjaan supaya mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin tuh ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, kelompoknya seperti ini dengan kelompok yang minggu lalu. Sebelumnya Bapak bagi dulu LKPD, nanti untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Untuk menjawab LKPD nanti silahkan disimak tayangan video. Dan nanti bisa dibaca juga dari buku paket. Pada materi ini nanti kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk Asia. Nanti kita akan mempelajari penyebaran penduduk di benua Asia, kemudian kualitas penduduk yang ada di benua Asia, kemudian juga persebaran ras dan suku serta budaya yang ada di benua Asia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi dinamika penduduk Asia. Enjoy! Penduduk senantiasa berubah dari segi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena itu, penduduk mengalami dinamika atau biasa disebut dinamika penduduk. Jadi dinamika itu perubahan ya, perubahan dinamika itu adalah perubahan keadaan penduduk. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Wilayah di Asia dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sedangkan di wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,5% per tahun, tetapi persebaran dan pertumbuhan penduduk di Asia tidak merata di setiap kawasan, seperti di Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Kelima negara tadi merupakan negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 2,5%. Berdasarkan data dari BPDS 2015, komposisi penduduk Asia berdasarkan usia terbagi menjadi 25% penduduk Asia berusia kurang dari 15 tahun. Yang kedua, 67% penduduk Asia usianya 15 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga, 8% penduduk Asia berusia lebih dari 85 tahun. Bagaimana dengan Human Development Index penduduk Asia? HDI atau biasa yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur kualitas penduduk dalam suatu negara. Ada 3 komponen untuk mengukur IPM suatu negara, yaitu ada indikator angka harapan hidup. IPM itu kalau bahasa umumnya adalah kualitas penduduk ya. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Hal itu berkebalikan dengan negara yang memiliki skor HDI yang sedang atau yang rendah.
Berikut adalah kualitas penduduk Asia berdasarkan indikator HDI. Negara yang memiliki skor HDI sangat tinggi antara lain ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan yang memiliki skor HDI sedang ada Indonesia dan Filipina. Dan yang memiliki skor HDI rendah yaitu ada negara Nepal. Berdasarkan komposisinya, penduduk di benua Asia terbagi menjadi 3 ras utama, yaitu ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, dan ada ras Negroid. Ras Mongoloid mayoritas mendiami wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan ras Kaukasoid mendiami wilayah Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan bagian tengah. Dan ras Negroid mendiami Asia Selatan bagian selatan, Asia Barat bagian selatan, dan Asia Barat bagian utara. Itu tadi pembagian dinamika penduduk Asia berdasarkan komposisi ras. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara, dan sebarannya dapat kalian lihat di gambar berikut. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari 1 bahasa asli atau pribumi. Sebagai contohnya Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Jadi, jangan lupakan bahasa daerah kalian ya. Keragaman dan kekayaan budaya Asia terlihat juga dari karya seni, literatur, dan juga musik. Adapun contohnya, ada porselin, ada lukisan, ada kaligrafi, ada tekstil, dan juga arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya di benua Asia. Contohnya, ada angklung dari Indonesia, cake dari Thailand, zongwon dari Cina, ajeng dari Korea Selatan, dan sitar dari India. Sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi videonya kalian sudah amati. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Pak, Ya? mengapa Cina itu penduduknya banyak? Oke, mengapa Cina itu penduduknya banyak? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya? karena Cina dilalui sungai yang menyebabkan daerahnya subur. Oke, ada yang bisa nambahin? Saya Pak, Ya? karena bentuk permukaan bumi relatif datar. Oke, jadi kenapa Cina itu penduduknya banyak? Salah satunya adalah wilayahnya subur, karena di Cina itu dilewati Sungai Kuning. Nah, jadi kalau daerah yang di sekitar aliran sungai itu wilayahnya subur. Selain itu, permukaan di Cina itu relatif datar. Jadi orang itu akan cenderung memilih tinggal di tempat yang datar. Kalau di tempat tinggi, dataran tinggi atau pegunungan itu rawan longsor ya kalau di pegunungan. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya Pak, Ya, Lu? Indonesia kan jumlah penduduknya banyak, tetapi mengapa kepadatan lebih padat di Singapura? Oke, mengapa Indonesia jumlah penduduknya banyak tapi kepadatannya kok lebih padat Singapura? Ada yang bisa bantu jawab? Ya? Karena di Indonesia penduduknya banyak tetapi wilayahnya luas, sedangkan di Singapura wilayahnya kecil. Ya. Ada yang bisa nambah?
Oke, jadi itu ya. Jadi kenapa di Singapura itu kepadatannya lebih banyak? Karena di Singapura wilayahnya lebih sempit, sedangkan di Indonesia wilayahnya luas. Jadi antara kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk itu beda. Nah, kalau kepadatan itu adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya Pak, Ya? Antartika kan juga masih benua, mengapa kok tidak dibahas dalam bab ini? Oke, Antartika kan juga masuk dalam benua. Kenapa tidak dibahas? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, Nela? karena suhu di Antartika sangat dingin sehingga tidak ada penduduknya. Oke, jadi kalau di Antartika itu kan suhunya dingin, jadi tidak ada yang bisa tinggal di sana. Dan lapisan permukaan tanahnya itu tertutup oleh es, sehingga tidak ada tanaman, tidak ada vegetasi yang dapat hidup di sana. Jadi kalau ada orang yang tinggal di sana, dia akan kebingungan untuk mencari makan. Ada pertanyaan lain? Saya Pak, Ya? dari yang saya baca dulu kan benua-benua dunia menjadi satu. Apakah bisa akan terjadi lagi benua-benua tersebut menyatu lagi? Oke, pertanyaannya, kalau dulu kan memang kita di kelas 7 mempelajari ya, semua benua itu menjadi satu kemudian bisa. Apakah nanti bisa menyatu lagi? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Pak, Ya, tuh? menurut saya bisa karena setiap tahun lapisan kerak bumi mengalami pergeseran, tetapi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, jadi kemungkinan untuk terjadinya benua-benua itu menyatu lagi masih ada kemungkinan. Karena lapisan kerak bumi, entah itu yang ada di laut maupun di darat itu setiap tahun selalu mengalami pergerakan atau bergeser. Bergesernya itu kurang lebih diprediksi 1 cm selama 1 tahun. Nah, makanya kalian pernah dengar di suatu tempat terjadi gempa, ya kan? Gempa itu kan akibat adanya pergerakan lempeng bumi yang bergesekan. Nah, itu menyebabkan gempa. Nah, nanti lama-kelamaan kalau dalam 1 tahun itu bergeser 1 cm, nanti entah membutuhkan waktu berapa ribu tahun lagi benua-benua itu akan menyatu kembali. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya LKPD yang sudah Bapak bagi. Oke, kalian boleh mencari jawabannya dari buku. Kalau yang membawa HP boleh mencari dari sumber lain, dari internet boleh. Jawabannya itu tidak hanya terpaku di buku dan yang kalian lihat di video. Jadi kalau informasi itu boleh kalian masukkan semuanya, habis itu kalian cari mana yang tepat untuk menjawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan teks tersebut, buatlah rumusan mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami oleh penduduk benua Asia akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan banyak penduduk usia produktif. Tuangkan hasil rumusan kalian pada tabel berikut. Keuntungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan banyak penduduk usia produktif. 1. Menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya karena sumber daya manusia yang tersedia melimpah. 2. Terjadinya rekreasi pada negara yang bersangkutan. 3. Tenaga kerja murah. 4. Orang akan lebih kreatif. Kerugian pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan banyak penduduk usia produktif. 1. Jumlah pencari kerja yang banyak jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang bisa menampung seluruh tenaga kerja akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. 2. Terjadi kepadatan populasi. 3. Rawan terjadi eksploitasi tenaga kerja dengan upah yang murah. 4. Tingkat kriminal tinggi apabila kurang lapangan pekerjaan. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Silakan. tadi kelompok 1 menyebutkan salah satu keuntungan penduduk banyak adalah menjadi daya tarik investor.
Tapi mengapa di Indonesia investornya pada pergi semua? Salah satu contohnya adalah merek Adidas. Ya, kelompok 1 bisa jawab. Tentu saja jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor untuk menarik investor, ada lagi faktor lain seperti keadaan politik, sosial, dan kebudayaan setempat. Baik, mungkin Laila bisa menambahkan. Selain itu juga pajak yang dipungut pemerintah akan mempengaruhinya. Kalau pajaknya tinggi akan membuat investor pergi. Oke, tadi ya jawabannya dari kelompok 1. Jadi untuk menarik investor itu satu-satunya bukan penduduk, tetapi juga tadi benar yang disampaikan kelompok 1 adalah kondisi politik, sosial, dan budaya. Nah, kenapa seperti produk Adidas itu kemarin di Indonesia kemudian pindah? Salah satunya kondisi politik Indonesia yang tidak stabil, kemudian kondisi sosialnya juga tidak stabil. Kalau kalian tahu kan sering terjadi demonstrasi di Indonesia. Selain itu, dengan penarikan pajak yang tinggi. Nah, kalau dengan ditarik pajak yang tinggi, maka investor biasanya akan menarik investasinya dan dipindahkan ke negara lain. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 perwakilannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan diagram di atas, Indonesia tingkat IPM-nya lebih rendah dari Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Padahal dari segi sumber daya alam dan luas wilayah Indonesia unggul. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena yang pertama, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Yang kedua, tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih rendah. Yang keempat, tingkat kedisiplinan masyarakat masih kurang. Yang kelima, kehidupan sosial di Indonesia sangat kompleks. Yang keenam, lapangan pekerjaan masih kurang. Dan yang ketujuh, kurangnya daya saing usaha lokal dengan perusahaan asing. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Silakan. menurut kelompok 1, kira-kira apa yang harus lakukan Indonesia untuk menaikkan tingkat IPM-nya? Mungkin Bang Kira bisa membantu jawab? Yang pertama, menstabilkan politik supaya investor tidak takut masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya investor akan membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, memberikan beasiswa kepada pelajar di Indonesia sampai perguruan tinggi. Kiara bisa ditambahkan? Bisa juga dengan membina usaha kecil menengah dan membantu untuk mempromosikan ke internasional. Ade, ada yang mau ditambahkan? Menurut saya bisa dengan melestarikan alam kita maksimal pemasukan dari bidang perwisataan. Percuma kita mengandalkan dari hasil tambang tapi alam rusak dan sering menyebabkan bencana. Oke, tadi itu adalah jawaban dari kelompok 2. Jadi untuk menaikkan IPM itu memang ada beberapa. Yang pertama, untuk tadi di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pendapatan itu harus ditingkatkan. Kalau di bidang pendidikan tadi dengan beasiswa, di bidang kesehatan dengan memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Kemudian di bidang pendapatan dengan menarik investor supaya lapangan pekerjaan itu bisa terbuka dengan lebar. Selain itu juga bisa dengan memanfaatkan kekayaan alam yang di Indonesia, bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan melalui bidang wisata atau pariwisata. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari pembelajaran tadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari? Angkat tangan, oke? Untuk meningkatkan kualitas penduduk, maka perlu ditingkatkan bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oke, tadi kita pelajari
untuk meningkatkan kualitas penduduk terutama di Indonesia itu perlu ditingkatkan di bidang pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Tadi seperti jawaban kelompok 2 tadi sudah tepat sekali. Bagaimana dengan kegiatan belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Mungkin ada masukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Apa yang perlu ditambahkan kira-kira? Oke, nanti Andre pengen game. Nanti di kegiatan berikutnya kita akan belajar dengan diselingi oleh game. Oke, anak-anak, berikutnya kegiatannya adalah, kalau tadi di awal kita sudah menjawab soal ini tadi. Sekarang kalau di awal tadi kan kalian belum mempelajari materinya. Sekarang setelah mempelajari materinya, silahkan kalian jawab pertanyaannya itu. Waktunya sama 3 menit seperti tadi. Oke, waktunya habis. Sudah 3 menit, kita kumpulkan. Oke, anak-anak, untuk materi berikutnya minggu depan kita akan mempelajari dinamika penduduk benua Amerika. Kalau tadi Asia, minggu depan kita mempelajari dinamika penduduk benua Amerika. Oke, untuk tugas PR kalian di rumah nanti bisa dikerjakan di buku paket halaman 140. Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Oke, sudah ketemu tugasnya? Oke, berikutnya pelajaran kita akhiri. Silakan Anu dipimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.